dipelajari seperti yang disampaikan oleh komandan kita, katon kita nanti gitu kan, Bapak Indra tadi. Di kemudian hari nanti PSS 3000, PSS 5000 mungkin tidak akan terpakai, nanti secara bertahap akan disesuaikan dengan kebutuhan, yaitu kita memakai dengan yang terbaru dari PSS 7000, di mana langsung saja ya, biar lebih singkat ya. Sebenarnya boleh sersan aja. Di PSS 7000 ada beberapa keunggulan ya. Jongkok atau duduk sebenarnya itu juga digelar aja dan duduk nggak apa-apa. Di PSS 7000 ini ada beberapa keunggulan, nanti saya sampaikan bahwa keunggulannya dan adaptasi baru, yaitu tentang ATSU. Ini ya, kalau dulu di PSS 5000 itu ada DSU ya kan, Distress Signal Unit, itu DSU. Tapi kalau di PSS 7000 adalah namanya ATSU, Automatic Distress Signal Unit ya. Kenapa automatic? Karena udah terkonek dengan komponennya, ada baterai di harnessnya. Di PSS yang sebelumnya 5000 3000 nggak ada. Itu kan salah satu keunggulannya. Jadi nanti setiap anggota yang memakai peralatan SCBA ini jadi bisa terdetek gitu. Apabila dalam kondisi darurat kita kehabisan tenaga, kita kehabisan oksigen, dalam kondisi darurat kita pingsan di lokasi, misalnya kedap udara, ruangan tertutup gitu, tidak ada cahaya apa-apa, jadi alat ini akan mengirim signal. Signalnya itu apabila kita tidak bergerak selama 23 detik, itu alarm pertama akan bunyi. Ya, nanti dipraktekkan. Setelah alarm pertama ada jeda waktu 8 detik. Apabila kita nggak menggerakkan ini alat atau ini perangkat ini, atau kita nggak bergerak dalam 8 detik pertama, itu ada alarm kedua yang lebih keras suaranya. Nah, ini keunggulannya. Jadi apabila alarm ini bunyi keras dan tidak ada respon, berarti si petugas itu butuh diselamatkan atau di rescue gitu oleh teman kita sendiri. Jadi rekan-rekan kita tahu bahwa lokasinya di mana, nggak kayak dulu nyari dulu pencarian teman kita sendiri. Tapi ini udah terdeteksi suaranya, karena suaranya lumayan melengking juga ya. Ini salah satu keunggulannya ATSU ya. Ini kalau namanya ATSU begitu udah dicopot berarti ini otomatiknya sudah berjalan, berarti ATSU. Tapi kalau misalnya ini masih tertempel, ini masih namanya masih manual. Boleh nggak? Ada cara manualnya gitu. Nanti kalau baterainya udah dipasang nih, tinggal pencet yang kuning. Ini secara otomatis manual. Nah, tapi dalam hal misalnya pemakaian breathing aparatus PSS 7000 ini, pada saat si personil itu mau masuk ke gedung, baik itu basement maupun gedung bertingkat, nah dua-duanya ini harus dipegang oleh komandan yang di luar gedung. Kalau komandan regunya mendampingi pasukan di lapangan, berarti ada katonnya. Ini harus diserahkan ke katonnya. Tujuannya menghilang, biar nggak hilang, dan ini biar nanti secara otomatis sudah mengirim signal apabila terjadi kedaruratan atau bahaya kayak gitu kan. Gitu. Tapi kalau ini nancep mulu, orang tuh sering lupa. Mau mencet manual juga nggak bisa. Nah, itu sama aja nggak ada efeknya ini alat baru itu. Jadi ini sebelum masuk ke ruangan harus dipegang komandan yang ada di luar gedung gitu, baik di staging area maupun di area-area yang di luar dari gedung itu ya. Ini harus terpasang ya. Oke. Berbicara tentang SCBA, mohon maaf masih ingat kan? Tidak akan keluar dari tadi ya. Nah, prosedur pemakaian breathing apparatus ada 5, masih pada ingat kan? Yang satu pemeriksaan visual, ya kan? Yang kedua adalah perakitan, yang ketiga cek tekanan tinggi, keempat penggendongan, dan kelima adalah cek tekanan rendah. Itu tidak keluar dari itu. Mau alatnya apa aja tetap sama kayak gitu. Hanya saja pemeriksaan visualnya yang berbeda dari PSS 7000, ada yang berbeda. Ada yang pertama ada pemeriksaan visualnya. Pemeriksaan visualnya kita lebih ribet, bukan ribet, sebenarnya lebih banyak, karena kita kalau di sebelumnya kita hanya mengecek ada 3, cek masker, cek tabung, cek harness, strap-strapnya segala macam, itu rangkaiannya prosedur pemakaian.
Tapi pada saat di PSS 7000 kita harus mengecek tadi beberapa item, yaitu ada item tambahan pemeriksaan visualnya. Yang pertama, cek maskernya udah pasti, ya kan? Ini udah pasti. Nah, cek di harnessnya, nanti ada tambahannya, yaitu tambahan baterai. Ini tambahan baterai ini harus dicek, termasuk tadi kuncinya. Saya nggak bisa menyampaikan dengan bahasa Inggris ya, karena lidah saya kan kebanyakan singkong gitu kan. Ya. Okay. Ini kunciannya, ini kuncinya nilai. universal nggak? Universal setelah sama satu tipe, ya gitu ya. Jadi ini kunci ini harus pada saat pemeriksaan visual itu harus diperhatikan juga kayak gitu. Termasuk ini baterainya, ada baterai A3, ada 5 gitu. Ini bukan recharge. Nggak bisa dicas. Ini nggak bisa dicas, tapi untuk menyiasatinya apabila ini udah tekor, alangkah baiknya kita siapin yang recharge saja, tapi dengan kapasitasnya yang tidak lebih atau tidak kurang dari sini. Kalau menurut anjuran dari Draeger, jangan memakai baterai yang di bawah ini, atau misalnya ABC sama FRED ya. Harusnya minimal Energizer sama alkalin boleh. Tapi kalau rekomend dari Draegernya ya, ini baterainya, kelengkapannya, termasuk kelengkapan yang lain juga, ya kan. Pada saat masih berbicara pemeriksaan visual ya, ada 3 tadi. Ini tambahannya, komponennya ini yang harus dicek pada saat di sini. Anjuran dari Draegernya juga kayak gitu, walaupun dengan resiko ini baterai meleleh, baterai nggak boleh dikeluarkan dari komponennya ini, dari tabungnya atau dari tempatnya. Walaupun ini nggak ada efek, tetap ada arus, keluar masuknya arus karena baterainya nempel, tapi tidak boleh ini keluar dari tempatnya. Tujuannya apa? Yang tadinya simple jadi nggak simple apabila kita dapat panggilan. Nah, harus masang dulu karena ini kunci L. Ini kunci L juga kemarin dipertanyakan, dari 5 wilayah hanya 1 Sudin doang, Jakarta Selatan, yang memprotes tidak adanya kunci L untuk pemasangan ini ya. Nah, karena gitulah begituan. Jadi, nah ini nggak dapat. Tapi mau diusahain untuk dapat ya, karena ancamannya dari kasih sarana, kalau nggak dapat saya yang beliin semuanya di Sudin Selatan, saya beliin, tapi begitu ada proposal saya tolak lah nih ke depannya kayak gitu. Itu ancamannya kayak gitu. Jadi daripada nggak beliin kunci L, mendingan dia akan beliin gitu. Nanti akan dikirim kalau sudah ada. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Oke ya. Terus pada saat nanti ya, pada saat perakitan ini juga ada, tadi udah ya pemeriksaan visual, nanti secara detail juga kita sampaikan. Dan pada saat kita menyimpan ini masker ini, usahakan jangan disimpan di tempat seperti ini ya, karena apa? Resikonya yang tadinya simetris, misalnya karet ini simetris, lengkungan ini kalau disimpan lama akan nekuk, dia akan keras di sini, di satu sisi, jadi nggak simetris, jadi akan rentan pada saat pemakaian itu nanti ada kebocoran. Nah itu, jadi saran dari Draeger itu digantung, harus digantung ini, baik di unit maupun di tempat. Dan ini juga salah satu misalnya keunggulan atau kelengkapan dari Draeger yang selama ini kita belum tahu gitu kan. Ada lubang ini dan ada lubang, ada pengait sini. Biasanya kita dengan kondisi pasti kan di TKP dengan kondisi, walaupun ini sebenarnya bikin susah kayak gitu, kita nunduk, makanya rata-rata layarnya ini pada gores-gores kan, kena kayak gitu. Dan melindungi layar pada saat kita membawa itu nggak seperti ini kan gitu. Makanya disarankan Draeger pada saat menyimpan atau membawa seperti ini sebelum dipakai ya. Apabila pada saat mau di TKP digantung, ini fungsinya ini cantelan ini dimasukkan, ini ada lubangnya, itu untuk menghindari tadi kepanjangan strapnya yang kepanjangan. Jadi ini lebih ini bisa dinaikkan tadi ya. Pemeriksaan visual ini harus dicek ada apa enggak ini ya. Quick release connector ya, release cepat ya gitu. Ini harus, karena ini PSS 7000 harus disertakan ini kayak gitu. Jadi tabung yang 5000 PSS 5000 juga boleh asal ada quick release konektornya atau konektornya aja biar cepat lah kayak gitu. Jadi ini salah satu keunggulannya pada saat perakitan
Ini nggak usah diputar kayak tabung-tabung yang sebelumnya. Kalau ini hanya dipaskan, didorong aja kayak gitu kan. Nah, itu udah pasang ya. Oh, Ini pemasangan cepatnya. Demikian juga pada saat mengganti atau mencopotnya, ini diputar ke kanan, didorong, ini ditekan. Nah, ini ditekan, ini lepas sendiri kayak gitu kan. Ulang dan Ya. Ulang Nanti dah. akan praktek semua ya. Nanti akan praktek semua kok gitu. Jadi ini tinggal ngepasin aja, ini didorong aja gitu kan. Karena tangan saya bahunya lagi sakit masih. Nah, itu aja ya. Iya, kalau bunyi klek dia udah kunci. Dia nggak akan. Nah, termasuk pada saat melepas ini diputar ke kanan, ini didorong ya. Yang putaran ini didorong udah lepas sendiri. Itu termasuk keunggulan yang lainnya di PSS 7000 dan PSS dari PSS 5000 atau 3000. Di sini ada kode F ya. Ini kode F ya dan ya. Ini kode F. Ini berarti kalau bahasa Inggrisnya saya nggak menyimak dan nggak paham. Yang penting bahasa Indonesianya ini udah dilengkapi peredam. Di tabung yang PSS 7000 udah ada peredamnya. Jadi begitu kasus kayak kemarin di sini ataupun waktu di skill kompetisi, dia jatuh, dia nggak terbang lagi ini. Dia ngejos tapi tidak terbang. Kayak kemarin di PSS sebelumnya kan dia bisa terbang. Lebih safety dikit ya. Dia tetap ada peredamnya, jadi mengeluarkan tekanan tanpa dia terbang. Oke, itu ini keunggulannya di samping nanti tadi peradaban satu, jadi langsung bisa praktek. Ini tekan tombol yang kayak stainless ini kunciannya ya. Jadi tekan dorong aja ke bawah.